Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Kudidi. Di sini saya sendiri sebagai ketua kelompok yaitu Trisma Permana dengan dua anggota saya yaitu Fatur Rahman Pratama Putra serta Hendra akan menjelaskan atau mendemokan website yang kita buat yaitu Kudidi. Nah, kali ini di sini langsung aja. Kita itu pertama kali masuk ke website ini akan diarahkan ke landing page, di mana landing page ini memuat informasi seperti service-service, lalu ada juga kumpulan image, dan juga ada vendor yang terekomendasi oleh Kudidi. Nah, lalu di sini kita juga langsung aja untuk masuk ke login untuk mengakses beberapa fitur yang ada di dalam Kudidi ini. Kita login, di sini kita mengambil dari data ini. Setelah masuk ke halaman login atau setelah selesai login, di sini user dapat mengakses beberapa page seperti register vendor, lalu kita juga bisa langsung mengakses halaman detail di bagian section rekomendasi. Nah, langsung aja di sini misal kita ingin mencari vendor di sini. Kita masuk ke halaman vendor. Di sini bakal muncul beberapa card atau tampilan di mana ada beberapa vendor, yaitu yang pertama ada Daimono, Germo, sama Gulag. Di sini kita juga bisa melakukan beberapa filter, seperti kita bisa memilih lokasi mana aja yang mau kita cari. Di sini kita contoh ke Bandung, maka akan muncul Daimono. Terus setelah itu kita juga bisa melakukan filter pada jenis hewan apa aja. Nah, di sini muncul kita juga bisa filter lewat harga, misal kita pengen minimal price-nya itu 50.000 sampai 65.000. Maka di sini bakal terfilter juga. Kita juga bisa melakukan search. Ini misal kita cari ini. Nah, maka akan muncul. Nah, sebelum masuk ke halaman si vendor ini atau melakukan pemesanan, kita diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kontak sama pet kita. Nah, kita bisa masuk ke halaman setting. Di halaman setting sendiri itu bisa kita melakukan ubah nama sama email, lalu kita juga bisa update password serta delete account. Nah, lalu kita langsung aja ke konteks sama petnya. Kita tambah konteks kita, misal nomor handphone seperti ini, kotanya dari mana, dengan addressnya itu seperti ini misal. Nah, maka ketika kita ke kontak, bisa dilihat di sini ada phone number, city, address. Kita juga bisa melakukan edit di sini. Nah, seperti ini, tambah 4 di belakangnya. Lalu kita juga bisa melakukan delete. Nah, namun nanti aja, kita langsung ke pet. Misal kita ke pet, nambah ini dengan nama misal batu, type-nya cat, sama breed-nya itu skin. Nah, ketika kita ke halaman pet, maka udah muncul si batu ini. Nah, lalu kita masuk langsung ke halaman pembayaran aja di sini. Di halaman pembayaran ini kita coba memesan di Germo karena tipe hewan kita cat juga. Di sini kita langsung aja book now. Yang di book now ini kita langsung select your pet. Di sini kita ambil pet tadi, namanya siapa. Lalu kita juga masukin type-nya apa. Misal kita pengennya cat, service cat, kita bisa langsung milih di sini cat. Address-nya misal kita masukin data yang udah dimasukin di kontak tadi. Nah, untuk day sitting ini berapa hari kita menitipkan hewannya. Misal di sini saya 2 hari, terus kita anterin ke tempat. Lalu di sini kita mengambil additional service atau service tambahan, yaitu pemotongan bulu serta grooming. Misal di sini kita submit, maka akan muncul payment summary, di mana di sini tuh ada perhitungan dari day sittingnya itu berapa. Misal 2 hari, per harinya itu 65.000. Nah, maka dia akan dikali 2, 130.000. Di sini juga ada additional service seperti for trimming sama grooming. Nah, lalu setelah muncul seperti ini, kita bisa melakukan pembayaran dengan cara klik pay now. Nah, pada pay now ini maka di sini akan memanggil API Midtrans Payment Gateway. Di sini kita bisa melakukan pembayaran dengan berbagai metode
seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, namun di sini saya akan mencoba menggunakan kredit atau debit card, di mana di sini tuh ada data dummy-nya dari Sandbox, Midtrans Sandbox. Kita bisa ambil aja di sini. Lalu kita melakukan input datanya. Lalu setelah selesai melakukan pembayaran, kita bisa melihat ke halaman list booking yang ada. Nah, di list booking ini kita bisa melihat apa aja transaksi yang telah kita lakukan di website Kudidi ini. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya tadi. Kita akan mencoba ke vendor. Kita pertama login dulu. Kita masuk ke akun yang sudah punya vendor. Nah, nantinya si vendor itu mempunyai dashboard sendiri. Bisa dilihat di situ ada keterangan-keterangan. Yang pertama ada namepad, lalu si nama pemesannya juga ada si pay type-nya, ada si waktu si penitipannya, ada servisnya, ataupun si pick up drop off-nya, ada statusnya dan si nomor bookingnya. Nah, di sini juga kita lihat si detailsnya. Nah, di si detail itu bisa dilihat ada si progres si pemesanannya, bisa dari nomor order, si customer, si alamatnya, ataupun si pemilihan pick up drop off-nya. Nah, jadi si vendor itu nanti menyetujuinya di sini. Pertama kita ready for pick up dulu. Nah, nantinya ada si status prosesnya, apakah kita akan memperbolehkannya atau finishnya. Nah, setelah finish atau kita menyetujuinya, di sini ada detail-detail si biayanya dan si servisnya atau si batas hari peminjamannya. Nah, setelah itu jika kita kembali ke akun user tadi, jika kita lihat di status pembukingan, lalu di sini akan berubah menjadi review. Nah, di sini juga kita bisa mereviewnya. Kita misalnya mengisi bintang 5 ataupun review apa saja. Vendor ini sangat bagus. Lalu kita mensubmitnya, maka nanti akan muncul di vendor yang kita pesan tadi. Langsung muncul. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk meregister vendor dulu. Tapi sebelum itu saya akan coba untuk membuat akun terlebih dahulu. Akunnya misalkan di sini avatar saya. Nah, untuk register vendor kita tinggal mengklik button yang ini. Di sini kita harus mengisi data-data pribadi kita dan data-data vendor yang akan kita daftarkan. Misalkan ID-nya random saya. Lalu selanjutnya di sini kita tinggal mengisi nama vendornya apa. Misalkan di sini kita masukkan juga data-data tentang vendor kita. Misalkan di sini nomor teleponnya yang ini saja, deskripsinya yang saya, address,
Sehingga kita bisa input layanan kita apa saja. Misalkan di sini kita vendornya tuh khusus untuk kucing. Di sini kucing kita beri harga 50.000 saja. Di sini kita bisa menginput servis tambahan. Misalkan kita di sini menginputnya grooming saya. Dengan free 10.000. Nah, di sini setelah mendaftar, di sini kita akan diarahkan ke menu pending. Di sini kita tinggal menunggu admin untuk meng-approve pendaftaran kita. Saya coba di sini untuk masuk ke akun admin saya. Nah, untuk masuk ke dashboard admin, kita tinggal mengubah URL ini menjadi seperti ini. Nah, di sini terlihat tadi pendaftarannya milik Fatur dengan nama vendornya itu toko kucing. Di sini statusnya masih pending. Kita view detail. Di sini kita juga bisa melihat tentang data-data dari registration yang tadi. Di sini kita ada dua pilihan. Yang pertama itu di accept atau di reject. Di sini saya tunjukkan saja yang accept-nya. Di sini bisa kita lihat jika kita sudah berhasil di approve. Di sini akan menunjukkan sukses. Sehingga kita bisa langsung masuk ke vendornya. Dan vendor yang kita daftarkan tadi juga telah terdaftar di dashboardnya. Dan deskripsinya itu seperti ini. Nah, ini juga kenapa ini halaman vendornya baru segini. Kita tahu sebenarnya masih banyak itu page itu. Ada sekitar 3 page lagi. Itu untuk menampilkan data-data tentang pengunjung yang mengunjungi website kita. Lalu ada data-data tentang pendapatan kita juga dan lain-lain. Tapi kenapa kita tidak mencantumnya di sini? Ini karena waktu kita yang terbatas ya. Jadi kita terpaksa harus menghilangkan fitur-fitur ini. Jadi di sini fitur yang paling utama saja yaitu adalah order. Di halaman untuk admin juga, di sini baru template basic ya. Kita belum punya waktu untuk mengedit template-nya. Ya karena tadi keterbatasan waktu. Dan kita juga fitur-fiturnya itu sangat kompleks ya, jadi agak ketat juga dengan waktunya. Dan untuk hostingan ya, kita di sini sudah hosting website kita. Tapi di sini masih banyak kekurangannya, seperti kemarin itu website kita terdapat malware yang masuk. Jadi sehingga di sini banyak iklan dan di sini sepertinya sudah di-fix. Di sini juga masih belum dioptimisasi untuk gambarnya. Dan akan kita coba untuk optimisasi nanti. Lalu untuk GitHub, di sini bisa kita lihat untuk di ini network group-nya. Ini sudah banyak ya. Nah, ini untuk kontribusinya. Hanya saja di sini kita belum mempushnya ke main, soalnya ini masih belum final. Ini untuk kontributornya. Ini untuk trafiknya. Lalu ini untuk commit-nya. Seperti ini.
Di sini juga kita sudah melakukan banyak komit ya. Kurang lebih sekitar 100 lebih. Baik, mungkin segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.